Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Rizky Trijahayana. Kebetulan aku sih masih menempuh pendidikan di jenjang SMK, lebih tepatnya SMK PGRI 3 Tanggul. Jadi, aku bikin video ini sedikit curhat sih. Curhat ah? Berbagi? Curhat deh. Oke, jadi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita dituntut untuk belajar online. Ya, belajar online. Kenapa? Ya, tahu sendirilah. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita disuruh untuk di rumah aja karena ya semakin merebaknya virus corona ini, kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung dari sekolah. Jadi, aku sih di sini langsung aja mau curhat sedikit kendala kita ketika kita belajar online. Jadi apa saja sih kendala kita ketika belajar online? Salah satunya kuota nggak pernah berhenti. Jadi kita gimana ya, namanya belajar online ya perlu kuota. Jadi tapi ya ada lagi ya, kasihan kalau yang nggak punya HP ataupun laptop. Jadi ya numpang ke temen atau numpang di saudara atau gimana, jadi ya kasihan sih. Oke, yang pertama itu kuota nggak pernah berhenti. Kuota harus tetap full. Jadi yang kedua, susah sinyal. Jadi kan sinyal internet itu kan kadang-kadang susah sih ya, nyari sinyal itu susah, kadang ya agak nge-lag gitu sih. Jadi oke, yang kedua susah sinyal. Yang ketiga, tidak dapat bertatap muka. Sudah jelas namanya belajar online ya nggak bisa bertatap muka. Tapi apa sih kendala ketika tidak bisa bertatap muka? Ya menurutku sih tidak efektif ya, karena kalau kita mau berinteraksi secara langsung dengan guru, kita tidak bisa karena ya itu tadi, kalau ada yang materi yang tidak bisa atau yang kurang dimengerti, kita langsung bisa bertanya langsung. Kalau lewat online kita terbatas untuk mau berinteraksi dengan guru. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang ketiga. Sekarang yang keempat. Tugas malah numpuk. Jadi anehnya di saat pandemi COVID-19 seperti ini, di saat belajar online, tugasnya malah numpuk. Alasannya, jadi materi yang kurang bisa diterima dan tugasnya malah numpuk. Nah, itulah, tugas malah numpuk. Jadi nggak malah berkurang, malah numpuk. Karena apa ya? Karena ketika kita di rumah, kita itu malah disibukkan dengan pekerjaan rumah kita. Misalkan bantu ibu lah ke pasar lah, atau bantu ayahnya kemana lah gitu. Jadi ya banyak sih kendalanya. Misalnya kalau aku sendiri sih, kalau aku sih kebetulan ibuku punya toko ya di rumah ini, punya toko. Jadi aku biasanya bantu ibu mulai pagi sampai siang. Setelah itu setelah sholat kadang-kadang kalau nggak jaga toko lagi ya bantu lagi. Jadi biasanya sih sampai asar baru aku mulai istirahat ya ngapain gitu, main HP, main apa ya, seperti itu. Jadi gitu sih kendalanya, alasan kenapa tugas kita malah numpuk ya, karena terbentur dengan kesibukan rumah. Terus apa lagi ya, bisa kalian cari sendiri lah ya. Oke, kalau ngomongin soal curhat ini pasti panjang dan gak selesai. Oke, intinya gitu. Jadi next aku akan cari solusi agar kita bisa belajar di rumah dengan lebih mudah dan lebih efektif. Nah, nanti ya next nanti aku bikin video lagi bagaimana cara mengatasi persoalan saat ini yang di masa pandemi COVID-19 saat ini. Oke, sekian tutorial, sekian sedikit curhatan kali ini. Jadi semoga bisa mengobati rasa kerinduan kalian akan kembali ke sekolah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.